Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali Allah pertemukan kita pada kesempatan hari ini. Kita bacakan suratul Fatihah kepada saudara kita yang telah meninggal dunia, meninggalkan kita semua. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa dan kesalahan beliau, dan semoga dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan semoga Allah kumpulkan bersama orang-orang ahlul khair. Dan kita doakan pula semoga keluarga yang ditinggalkan Allah tetapkan kesabaran, yang dengan kesabaran itu mudah-mudahan dinilai sebagai pahala kebaikan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, terkait dengan adanya estafet acara ba'da salat Isya, insyaallah hari ini mudah-mudahan waktunya tidak panjang ya, sampai nanti masuk waktu Isya kita selesai. Karenanya kita akan banyak diskusi dan tanya jawab terkait dengan bagaimana membagi warisan sesuai dengan syariat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bicara tentang kewajiban membagi harta warisan, bahwasannya membagikan harta warisan bukan sebuah kejahatan, bukan sesuatu yang tabu. Ini bagian daripada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata aturan membagikan harta warisan ini tidak Allah tetapkan kecuali hanya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala ada sekelompok umat lain selain daripada kita beranggapan bahwa mewarisi harta dunia perkara yang hina, mewarisi harta dunia sesuatu yang dinilai bukan sebuah kebaikan. Karenanya mereka kadangkala memandang membagi harta warisan dinilai sebagai sesuatu yang jelek, sesuatu yang buruk, karena faktanya banyak orang-orang yang bersengketa, berselisih masalah harta dunia itu. Padahal membagi harta warisan itu kita tidak ada hubungannya dengan perselisihan di dalam rumah tangga kita. Ya, nggak ada hubungannya dengan terpecah belahnya hubungan keluarga. Ya, ternyata yang membuat bagaimana membagi harta warisan itu menjadikan keluarga pecah belah, ya, kemudian saling gontok-gontokan. Kenapa? Karena ada sifat serakah di dalam setiap diri manusia itu. Jadi kalau hubungannya dengan harta dunia kemudian ada sifat serakahnya muncul, maka disitulah kita akan menemukan bahwa pembagian harta warisan itu akan mengalami kendala-kendala yang luar biasa. Bukan maslahat yang bisa kita nikmati, ya, bukan nikmat yang kita bisa terima, ya, bisa malah menjadi laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang barangkali penting kita pahami, bahwa membagikan harta warisan itu satu perintah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ini merupakan bagian daripada perintah Allah, maka bisa dimasukkan ke dalam perkara ibadah yang bisa menghasilkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi kepada kita tentang berita gembira dan ancaman ketika ada di antara kita orang-orang yang ngaku beriman kepada Allah, ya, dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mau, ya, membagi harta warisan sesuai dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira bagi mereka yang mau taat pada Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilka hududullah
Yang demikian itu adalah aturan-aturan Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulah, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha, maka akan dimasukkan ya orang yang taat ini ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ya enggak cukup di situ saja masuk surga, khalidina fiha, kekal di dalamnya itu. Ya, jadi ternyata membagikan harta warisan itu ibadah, bukan kejahatan. Kalau benar baginya ada surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau mayit bagaimana? Karena kebetulan itu mayit dulu semasa hidupnya ninggalkan harta, ya hasil usahanya, ya hasil dia pernah bekerja, barangkali itu harta jadi wasilah keluarganya secara ekonomi, jadi mapan dari warisan yang ditinggalkan. Apakah si mayit dapat surga juga? Insya Allah dapat surga juga. Kiasnya apa? Orang yang meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia dibawa ke Masjid Quba, minta disolatin keluarganya. Yang nyolatin siapa? Si mayit apa yang hidup? Yang hidup. Kita semua menyolatkan si mayit ini. Yang hidup melakukan satu perbuatan ibadah, yang dapat faedah siapa? Si mayit. Minimal apa? Dosa-dosa dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan hisapnya. Ya, maka begitupun juga dengan membagikan harta warisan. Kalau sayang sama emak kita, kalau sayang sama babe kita yang sudah meninggal dunia, segerakan bagi warisnya. Supaya bagaimana? Agar surga itu didatangkan kepada orang tua kita yang meninggal dunia, siapapun. Ya, kiasnya seperti itu. Ketika keluarga yang hidup membagi harta warisan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, di dunia dapat harta ziyadatul khair, tambah kebaikan dia. Kenapa? Itu harta didapat dengan cara yang halal. Ya, kalau tuh orang meninggal dunia ada surga dan dia kekal di dalamnya gara-gara ngitung warisan saja. Lalu bagaimana dengan si mayit? Apakah mayit tahu keluarganya bagi-bagi warisan sesuai dengan syariat? Enggak tahu dia, kecuali dikabarkan oleh Allah atas perintah Allah, dikabarkan lewat malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan kabar kepada si penghuni kubur alam barzakh ini. Ya fulan, ya fulanah, berbahagialah kamu, keluargamu telah membagikan harta warisan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah akan surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Masya Allah. Ya, dapat faedahnya, dapat maslahahnya untuk si mayit. Tapi si mayit tidak bertanggung jawab terhadap dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang hidup. Ketika dia bagi-bagi warisan tidak sesuai syariat, ya si mayit pun juga bersedih hati juga. Ya, dia nggak dapat itu. Ya, dia nggak kebagian juga tuh ketika perilaku keluarganya justru tidak menunjukkan ketaatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa may ya'sillaha wa rasulah, siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, dia nggak mau pakai tuh waris yang Allah atur dalam Al-Quran, pengennya bagi rata aja dah. Ya, pengennya dibagi rata aja laki perempuan, padahal wanita kedudukannya ya itu kadangkala mendapatkan bagian sebagaimana bagian ashabul furud. Ya, malah banyakkan kelompok perempuan ketimbang kelompok ashabul furud laki-laki. Wanita ya, ibu punya bagian yang khusus. Nenek ya, kemudian ada anak perempuan, ada cucu perempuan dari anak laki-laki, ya, ada saudara perempuan sekandung, ada saudara perempuan seayah saja, ada saudara perempuan seibu saja. Ya, ternyata banyak ini. Ya, kelompok wanita yang menjadi ashabul furud. Ternyata laki-laki cuma 3 doang. Pertama ayah, ya, kemudian kakek, yang ketiga saudara laki-laki yang seibu saja. Saudara laki-laki yang seibu saja mendapatkan bagian ashabul furud. Ya, sisanya itu kadang jadi asobah, dapetin sisa. Ya, setelah bagian untuk ashabul furud ada sisa sahamnya, itu diberikan kepada kelompok asobah ini. Nah, ternyata wanita nggak bisa disamaratakan. Bagian anak, laki perempuan, ya, bagian istri si mayit, bagian ibu si mayit nggak bisa dibagi rata. Hukumnya haram. Ini bentuk kemaksiatan, bentuk penentangan terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
sudah dia wa may ya'sillaha wa rasulah, dia durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududa, dia menentang aturan-aturan Allah tadi, yudkhilhu naran khalidan fiha, ya dia masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Yudkhilhu naran khalidan fiha, masuk neraka, kekal di dalamnya. Walahu adzabum muhin, ditambah siksa yang menghinakan dia. Ya, jadi orang yang bermaksiat siap-siap masuk neraka, dan ternyata azab yang Allah persiapkan ini ya adalah azab yang sama ketika Allah azab orang-orang kafir itu. Masuk neraka, kekal di dalamnya, enggak balik-balik lagi, naudzubillahi min dzalik. Ya, ini perbuatan orang yang hidup ketika dia menentang aturan-aturan pembagian waris di dalam Islam. Ya, sebagaimana ternyata membagikan harta warisan itu perkara ibadah, bukan sebuah kejahatan, bukan perkara yang tabu. Ketika seorang meninggal dunia, maka disunnahkan asra ahsan, lebih cepat, lebih baik untuk dibagikan harta warisannya itu. Supaya bagaimana? Kalau terjadi banyak waktu penundaan, yang muncul bukan maslahat tapi bisa mudarat. Riwayat harta warisan bisa jadi hilang. Orang yang harusnya mendapatkan manfaat daripada harta warisan yang Allah bagi kepada si ahli waris gak sempat dirasain, kemudian meninggal dunia selanjutnya, ya, sampai kemudian berlama-lama, pada akhirnya kita kesulitan menghitung warisan kepada siapa-siapa yang mendapatkan warisan. Konon anaknya sudah wafat, cucunya sudah wafat, cicitnya wafat, tinggal cucurutnya doang. Ya, tinggal bagian ke bawah, keturunan kelima, keenam, ketujuh. Ya, kita bingung deh tuh bagi-baginya, dan kita khawatir harusnya orang tuh nggak dapat warisan malah kita kasih. Ya, orang yang justru mendapatkan warisan justru kita nggak kasih. Kenapa? Karena keawaman kita terhadap masalah ya membagikan harta warisan yang tidak sesuai dengan aturan syariat ini. Maka masya Allah ya, supaya waktu kita pas banget, saya nggak banyak-banyak ngasih materi. Kalau ada pertanyaan ya, saya pengen kita diskusi. Anda bertanya, Ustadz menjawab terkait dengan masalah waris yang ada di dalam Islam. Insya Allah nanti pada Sabtu mendatang, Sabtu kedua ya kalau nggak salah ya, kita akan lanjutkan lagi nih materi secara khusus ya, karena terkait dengan nanti akan ada kegiatan ba'da sholat isya gitu ya. Nah, kita supaya bisa bagi-bagi waktunya gitu. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan masalah warisan yang ada di dalam Islam ini. Fadal. Ada pertanyaan? Antum? Ya. 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 Baik. Ya. Baik. Jadi yang namanya harta warisan itu ya, kalau kita mencoba mendefinisikan apa sih yang disebut dengan harta warisan? Harta yang dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya. Jadi tidak hanya hartanya saja, tapi hak untuk melakukan tindakan terhadap harta yang dipegang itu. Namanya hak tasarruf. Hak mengelola harta, dia bisa ngejual, bisa menyewakan pada orang lain, bisa memindah tangankan, hak tasarruf namanya. Hartanya ini apa? Harta yang halal, harta yang legal, dimiliki secara sempurna. Kalau mobil baru kredit ya 5 kali bayar, yang kredit meninggal dunia, itu bukan harta sempurna, nggak bisa diwarisin. Ada rumah tapi kemudian sertifikatnya di pegadaian, ya, yang ngegadai rumah si pemiliknya meninggal, bukan warisan tuh. Kenapa? Bukan barang sempurna. Ya, digadai suratnya. Dia dapat pinjem duit, dia pakai, belum sempet lunas ya pembayaran ke pihak pegadaian, dia keburu meninggal, bukan kepemilikan sempurna. Nah, dari mana harta itu? Pertama, hartanya dimiliki dari sumber daya sendiri. Beli mobil pakai duit sendiri, beli rumah pakai duit sendiri, itu sumber daya sendiri. Ditambah apa? Harta akibat turunan, bukan keturunan, turunan.
Apa yang dimaksud dengan harta turunan? Misalnya wanita yang tidak bekerja, dia tinggal di rumah, suaminya dapat nafkah, sandang pangan, papan. Sandang pangan, suami beliin makanan, suami belikan pakaian, jadi milik istrinya sebagai nafkah. Tapi untuk urusan rumah tidak wajib suami belikan rumah untuk istri. Yang wajib adalah suami menyediakan tempat, diambil asas manfaat bisa tinggal di situ. Makanya nggak bisa suami beli rumah selama pernikahan diklaim jadi milik bininya berdua, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak wajib. Yang wajib kata Imam Syafi'i rahimahullah adalah si istri mendapatkan hak manfaat, hanya tinggal di situ saja. Ya, ketika suami wafat, maka rumah itu ya milik suami, ya jadi warisan. Ya, nggak bisa si istri tiba-tiba mengklaim bagi separuh, harta gono gini, nggak ada. Ya, nah kemudian yang kedua, jalur kedua adalah jalur hibah. Ya, bisa saja itu rumah yang beli istrinya, tapi dihibahkan kepada suami, dihadiahkan, bang, tanah saya kan banyak bang, yang belah sono buat abang aja dah, pindah sudah. Namanya harta turunan. Termasuk juga kalau ada orang mendapatkan hadiah, ya, ada saya misalnya mendapatkan hadiah dari si fulan, hadiah sudah saya terima, kalau saya meninggal dunia, hibah tadi nggak bisa ditarik lagi, tapi jadi warisan untuk orang-orang ahli waris yang berhubungan dengan saya. Turunan namanya, ya, lewat adanya hibah itu. Suami yang beli rumah tapi dihadiahkan untuk istrinya, jadi milik istri itu. Ya, atau ada harta bersama akibat deklarasi. Ya, suami bilang begini, "Neng, ini rumah gede banget nih, udah separuh buat lu aja dah." Itu namanya harta mustarokah, karena sahamnya berdua. Akibat apa? Adanya turunan akibat jalur hibah itu. Saya dihibahin Ustadz sama suami, dapat separuh rumah ini, maka harta mustarokah namanya. Ya. Yang ketiga, akibat turunan melalui jalur warisan. Istri, ayah ibunya meninggal, dapat warisan sebagai anak perempuan, dapat rumah, maka rumah itu ketika si istri meninggal dunia, warisan namanya, yang nanti Allah akan bagi kepada siapa? Kalau dia punya suami, suami dapat 1/4 bagian, dengan syarat si istri punya anak. Ya, sisa 3/4 bagian kalau anaknya laki dan perempuan, udah 2/1 lidzakari mithlu haudzil unsayain. Nah, ketika ada suami ditinggal wafat oleh sama bininya punya warisan. Ya, dan konon warisan itu didapat akibat turunan. Dari mana? Dulu tuh orang tuanya wafat, ade bande bagian anak perempuan bagian si istri ini. Ya, maka si suami seharusnya ketika si istri meninggal dunia, ya harus segerakan bagi warisnya. Jangan sampai mungkin ya ada suami diantara kita ini yang hidup numpang sama bini yang punya tanah, bini yang punya rumah, kita tinggal sama bini tuh. Bini meninggal dunia, bukan nggak boleh antum nikah lagi, bini masih hidup aja boleh. Bini masih hidup aja boleh nikah lagi, gitu kan? Apalagi bini udah meninggal dunia, kan begitu. Ya, antum mau nikah lagi, ya ada PR besar. PR-nya apa? Jangan sampai bini yang baru menyangka bahwa rumah yang kita diamin punya kita, jadi rame urusannya. Ya, padahal si suami numpang tinggal di rumah bini pertamanya, bini pertama punya rumah asli punya si bini ini, ya, baik itu akibat turunan warisan daripada orang tua si istri ini, suami berhak hanya 1/4 saja dari rumah itu, yaitu sahamnya itu. Sisa 3/4 buat anak-anak daripada almarhumah istri yang meninggal itu. Lalu bagaimana kalau suami nggak mau menyegerakan bagi warisnya? Ya salah besar. Ya salah. Kenapa salah? Khawatir nanti muncul mudarat. Udah nikah lagi, dia punya anak dari hasil pernikahan yang kedua. Ya, ini kalau suaminya masih hidup, masih aman, walaupun jadi bom waktu. Coba nanti kalau suami meninggal, nanti akan terjadi perselisihan antara pos 1 sama pos 2 tuh. Ya, bini pertama punya anak rame, bini kedua punya anak rame, ribut. Ya, bini yang baru tahunya itu rumah punya suaminya. Ya, nah ini kan kacau jadinya. Nah, maka kalau bisa mah sebelum nikah, ya sebelum nikah lagi sama bini yang baru, selesain dulu tuh urusan warisan si istrinya yang telah meninggal dunia, supaya nanti nggak ada masalah di kemudian hari. Nah, jadi kalau antum tanya, gimana itu Ustadz kalau ada suami seorang ayah
yang tidak mau membagi warisan sesuai dengan syariat, atau dia menunda-nunda pembagiannya, ya kalau tidak ada alasan yang bisa diterima oleh syar'i, hukumnya haram, nggak boleh. Segerain bagi. Apalagi nanti dia mau nikah lagi, udah punya bini baru, ya jangan sampai riwayat kepemilikan warisan ya si ahli waris peninggalan almarhumah ibunya ini kemudian jadi hilang. Nah, ini bahaya kalau sudah hilang, ya repot, kebawa, orang bisa memakan harta yang bukan haknya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini pelajaran buat kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tercela yang bisa berakibat apa? Jadi mudarat di kemudian hari. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Ya, fadhil antum. Bentar ya. 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 Betul. Ya. Terus? Anaknya apa? Meninggal. Terus? Ya. Ini bagaimana kalau seandainya ada orang tua yang mengambil kembali hibah yang pernah diberikan kepada salah satu anaknya, ya, tapi si anak ini sudah meninggal dunia, gitu ya. Apakah itu peninggalan harta akibat hibah dari si orang tua ini kemudian bisa kembali lagi kepada si ayah itu, gitu ya. Ini kalau kita pengen melihat bagaimana si ayah itu, ya, si ayah kemudian memberikan hibah kepada anaknya, ya, dalam Islam itu bagaimana orang tua dituntut, ya, untuk bisa memberikan pemberian kepada anak secara adil, ya. Jadi kalau ada orang tua punya anak lebih daripada satu, ya, maka anak-anak ini, ya, dia kalau mau diberikan hibah semuanya dapat hibah, walaupun nggak sama besar, yang nggak sama luas, bedanya lokasinya mungkin berbeda, nggak ada masalah, ya, karena pemberian orang tua kepada anak terserah orang tua itu mau memberikan sebesar apa, seluas apa, yang penting setiap anak mendapatkan hibah, ya, ini termasuk adil. Nah sekarang bagaimana adanya hadis ini? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu lirajulin an yu'tiya 'atiyatan aw hibatan thumma yarji'a fiha. Tidak halal, kata Nabi, bagi seseorang yang telah memberikan satu pemberian atau menghibahkan satu hibah, dia menarik kembali hibahnya itu. Ya, illa al-walid fima yu'ti waladah, kecuali hibahnya seorang ayah kepada anaknya. Ya, cuma jadi masalah ketika hibah itu terjadi, kapan sih hibah itu dianggap sah? Gitu ya. Ini salah satu syarat terhadap yang disebut dengan al-mauhub. Al-mauhub itu adalah harta yang dihibahkan. Itu akan sah hibah itu berpindah menjadi kepemilikan yang baru tatkala harta yang dihibahkan telah terjadi serah terima. Misalnya ayah ngasih rumah, rumah kan gak bisa diangkat, digotong kasih dia, gak bisa. Itu properti itu namanya. Ya, maka secara akad surat menyuratnya diserahin. Surat menyuratnya diserahkan, di sertifikatnya, ini kuncinya. Maka yang pindah kepada anak enggak cuma objek harta yang dihibahkan tadi, tapi berikut hak kepemilikannya, hak tasarrufnya. Anak tuh boleh nyewain, boleh ngontrakin, boleh macam-macam lah gitu. Ya. Nah kemudian satu ketika si anak yang dapat hibah ini balik nama, ya, ke notaris, sudah resmi itu jadi milik dia. Ya. Maka ketika itu jadi milik dia, apakah orang tua masih bisa menarik kembali hibahnya? Bisa. Ya, ketika dua-duanya masih dalam keadaan hidup. Ya, misalnya si ayah ngambil lagi, dikasih rumahnya malah jauh sama gue loh, sini rumahnya ambil lagi, bisa. Ya, tapi ketika seorang meninggal dunia, ya, ketika terjadi serah terima, maka si pemberi hibah yang pertama kali nggak bisa ngambil lagi hibahnya. Ya, ketika sudah terjadi serah terima dan ada kematian salah satu di antara dua orang yang berakad hibah itu. Misal si ayah wafat, ya, si ayah wafat, dia punya hibah yang diberikan kepada beberapa anak, tapi beberapa anak yang lain gak dapat hibah.
Ya, yang nggak dapat panas dia. Ketika dia dulu waktu ayahnya masih hidup nggak dapat hibah, tapi abang-abangnya dikasih, dia nggak dapat. Tiba-tiba dia menuntut agar hibah yang diberikan dari ayah kepada beberapa ahli waris, termasuk anaknya dia, ditarik kembali supaya jadi warisan tuh. Nah, ini salah ini. Ya, yang boleh menarik adalah ketika dua orang yang berakad hibah itu masih hidup, kemudian antara ayah dengan anaknya, hibah sang ayah kepada anaknya bisa ditarik kembali oleh siapa? Oleh si ayah ini kalau masih hidup. Tapi ketika kematian salah satu di antara dua orang yang berakad hibah ini wafat, meninggal dunia, maka rumah yang dihibahkan untuk anak laki-lakinya itu resmi menjadi warisan. Yang Allah akan bagikan kepada siapa? Orang tuanya, ayah, ibu dapat warisan. Istrinya kalau yang meninggal suami dapat warisan. Ya sisanya untuk anak laki dan anak perempuan. Ya jadi warisan, nggak bisa diambil lagi. Kenapa? Karena kematian salah satu ya orang yang berakad, ketiga terjadi serah terima. Nah, bagaimana kalau belum terjadi serah terima, satu orang meninggal dunia? Misal istrinya dapat informasi baik dari lakinya, "Neng, abang tadi ketemu babe mau ngasih rumah." Yang di mana? Yang di komplek DPR pribadi tuh, ya, samping Masjid Kuba. Ya, itu mau dikasih ke saya nih. Udah diserahin bang? Belum, baru ngomong doang. Tiba-tiba si suami wafat. Boleh nggak bini minta sama mertua? Boleh nggak? Mertua kata suami saya yang meninggal waktu dia masih hidup, dia pernah laporan sama saya, babe mau ngasih nih buat laki saya minta sekarang, boleh nggak? Nggak bisa. Kenapa? Karena belum terjadinya serah terima, belum sah. Ya, begitupun ketika si ayah meninggal dunia, si anak laki nggak bisa nuntut sama saudara yang lain. Dulu, babe janji sama saya, rumah yang di pondok di komplek ini bakal buat saya. Berlaku nggak? Nggak berlaku, tuh baru janji hibah. Salah satu meninggal dunia, nggak ada konsekuensinya kalau belum diserahin. Tapi kalau sudah terjadi serah terima, ini ada konsekuensi hukum fikih terhadap ya kedudukan atau status harta yang dihibahkan tadi. Nah, jadi nggak bisa tuh bos ngambil si ayah ngambil lagi hibah untuk anaknya ketika anaknya wafat, nggak bisa, itu udah jadi warisan. Nah, sekarang berlaku yang sering kali saya temui, bukan babenya ngambil, ya, babenya memasuk waktu hidup udah diserahkan kepada anaknya. Pas ketika si ayah meninggal dunia, kebetulan anaknya meninggal dunia duluan, kemudian dilanjutkan sama ayahnya berapa tahun kemudian, yang iseng tuh siapa? Adik daripada si almarhum anak laki-laki ini yang menguasai hibah yang dulu pernah diberikan ayahnya kepada si anak laki-laki yang wafat. Alasannya apa? Ini kembali lagi kepada si ayah, gue yang ngelola karena gue anaknya. Yang begini nih, yang disebut apa? Yang suka memakan harta anak yatim itu. Ya, padahal si suami ninggalkan anak masih kecil-kecil, dia punya harta dari babenya nggak merasa narik-narik kembali hibahnya. Kenapa dia yang rese gitu loh? Karena nggak tahu hukum, ini yang masalah yang bahaya di situ. Ya, jadi nggak bisa ketika ada kematian seseorang, kemudian orang ini salah satu dua orang yang berakad hibah, ketika setelah terjadinya serah terima hibah itu, maka nggak bisa diambil lagi. Ya, itu bisa menjadi warisan ya bagi orang yang menerima hibah itu untuk ahli waris yang terkait dengan yang meninggal dunia ini. Itu bang kira-kira, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, ya. Ya, memang keberadaan saksi di dalam rukun hibah itu nggak ada. Rukun hibah itu cuma 4. Orang yang menghibahkan, orang yang nerima hibah, kemudian harta yang dihibahkan, sama sighah. Sighah itu apa? Ijab ame qabul. Ya, nggak ada dalam rukunnya itu. Ya, tapi kalau kita melihat apa yang dihibahkan ternyata objeknya itu punya nilai ekonomis tinggi, maka lebih baik kita hadirkan saksi, kita hadirkan juga notaris untuk menjamin kepemilikan kita nantinya. Maka dalam hal ini ulama ya tetap membolehkan ketika melihat kondisi ya,
agar jadi maslahat saksinya hadirkan, boleh saja. Ya kalau kita mengukur apa yang dihibahkan dari si fulan, si pemberi hibah ini adalah sebuah objek harta yang dinilai secara ekonomis itu punya nilai yang tinggi, maka keberadaan saksi itu untuk menjamin kepemilikan seorang boleh. Ya kalaupun gak ada saksi bagaimana? Ya apakah bisa? Yang penting ada serah terima, faktanya kita lihat. Ya kan ada kaidah fikih tuh, kita sudah pelajari kemarin kan, al yakin la yazulu bisyak, keyakinan gak bisa dikalahkan sama keraguan. Orang ini ragu, apa iya babeh nyerahin sama lu? Ya nggak usah bingung, orang sertifikat udah jatuh sama saya nih, ini namanya gue udah balik nama, selesai. Ya itu yang membuktikan ya bahwa ya sertifikat sudah balik nama itu sudah menjadi ya informasi yang meyakinkan bahwa rumah itu telah pindah, misalnya kalau yang dihibahkan adalah rumah. Atau faktanya misalnya itu orang udah tinggal di situ, sertifikatnya diserahkan kepada anaknya walaupun belum dibalik nama lewat notaris, tapi si anak ini punya hak, dia berubah-rubah bangunan, dia sebelah rumah dikontrakin misalnya, ayahnya diem aja, karena memang dari awal si ayah sudah menghibahkan kepada anak ini. Faktanya apa? Dipakai dan hak kepemilikan sudah pindah kepada si anak ini. Ini hal yang meyakinkan. Maka jangan lagi di kepo-kepoin tuh. Ya, apa bener nih hibah? Apa sah nih hibah? Ya faktanya sah. Ya, seperti itu kira-kira ya. Baik, antum silakan. Iya, sebentar. Begini Pak Ustaz, seorang ibu merenovasi rumah bapak. Ya. Nah, ibu ini punya anak dari suami sebelumnya Pak Ustaz. Ya. Apakah anak ini mendapatkan warisan dari hasil renovasi rumah itu Pak Ustaz? Nah yang kedua, masalah menghibah Pak Ustaz. Menghibah sama mengomentari itu sama atau beda ya Pak Ustaz? Baik. Riba mau komen sama apa enggak gitu ya. Jadi gini ya, ini pertanyaan pertama dulu. Kalau ada sebuah rumah direnovasi sama ibu, ini bini sambung apa bini yang duluan? Bini sambung. Jadi suami, ya suami awalnya udah punya istri. Suami ya udah punya istri terus nikah lagi gitu sama yang dulu. Iya, itu peninggalan siapa tuh rumah? Peninggalan bapak. Bapak masih, berarti suaminya masih hidup. Baik. Suami punya rumah, tapi yang merenovasi bini keduanya. Tergantung kepada akadnya. Kalau kita mengembalikan kepada kaidah dasarnya, orang yang wajib menafkahi dalam keluarga siapa? Suami apa istri? Suami. Maka bisa saja bangunan yang dibangun atas tanah milik suami dari uang istrinya, itu akadnya bisa macam-macam tuh. Apakah si istri menghadiahkan kepada suaminya? Bang, ini mah kita same-same aja deh bang. Ya, abang kan nggak mampu nih bangunin rumah ini di tanah kosong begini, udah saya aja dah. Ya kita tinggal same-same aja dah. Itu namanya menghibahkan. Ya mengikhlaskan harta milik istri untuk dipakai sama-sama, gitu ya. Yang kedua, ada akad hutang piutang. Abang yang harusnya menyediakan tempat tinggal buat saya, tapi ada rumah ini nggak bisa dibangun. Ini pakai duit saya nih, pinjem bang ya, pinjem, dicatat. Itu hutang. Suatu ketika suami meninggal dunia, rumah kemudian dijual karena itu warisan. Nanti sebelum dibagi warisan, potong dulu hutangnya sama istri itu pulangin. Kalau memang itu hutang ya istri kepada atau hutang suami kepada istrinya, tergantung akadnya. Ya, jadi itu harus penting. Tanya dulu. Ya, si ibu ini atau istri ini ketika membangun satu rumah, renovasi rumah, akadnya apa? Ngeluarin duit. Ngasih hadiah sama lakinya ngebantu. Ya, atau prinsipnya hutang piutang. Kalau hutang piutang bayar. Kalau itu ternyata hadiah, hibah, uang istri untuk suaminya, dibangun itu rumah suami renovasi, ya sudah, ya itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu lagi ya ditanya-tanya lagi kalau itu merupakan pemberian dari seorang istri ngebantu suaminya. Tapi kalau itu hutang piutang, ya sebelum dibagi warisan keluarin dulu hutangnya. Ya, nggak usah pakai ditaksir-taksir. Ini berapa taksir bangunan? Enggak. Pada saat dia pakai duit buat ngebangun, berapa itu duit? Bayar. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang beda nih. Istri yang punya tanah, yang bangun suaminya. Perlu nggak diperhitungkan? Nggak usah. Kenapa? Karena kewajiban menyediakan tempat tinggal itu siapa? Suami. Tanah punya bini, bangunannya punya suami. Tapi bangunan itu akan mengalami apa? Penyusutan. Ya besinya karatan, kayunya pada lapuk, temboknya gempur, kan susah menilainya. Anggap aja apa? Itu nafkah suami sama bininya, jangan dihitung-hitung dah.
Ya, apalagi bangunannya nggak permanen-permanen amat gitu ya. Ya ini bagian daripada nafkah suami kepada istrinya. Nah kemudian apalagi? Apa bedanya ghibah ya? Ghibah sama apa tadi? Sama komentar gitu ya. Rasulullah sampaikan yang namanya ghibah itu kan, kita ngomongin orang ya, orang tuh punya keburukan, punya kekurangan yang dia tuh nggak seneng. Keburukan yang ada pada dia, kekurangan yang ada pada diri dia diomongin sama orang yang dia nggak ada. Gitu kan ya. Nah jadi intinya apa? Kalau ada orang mengatakan sesuatu keburukan orang lain yang orang lain ini nggak tahu, itu namanya apa? Ghibah. Ya. Walaupun itu yang kita bicarakan sebenarnya. Kalau nggak sebenarnya namanya fitnah. Nah bagaimana kalau ada status di YouTube, di medsos yang kita kemudian jadi netizen yang demen komen-komen ini? Ya, apakah komen-komen termasuk bagian daripada ghibah? Ya bisa saja kalau ternyata apa yang kita sampaikan ini muatan keburukan. Yang keburukan ini ternyata terkait dengan masalah kekurangan secara pribadi. Kita sudah belajar waktu itu kan. Jadi kalau ada kita menghibah seorang pemimpin yang dengan kebijakannya itu membuat rakyat jadi susah gitu, dan kemudian kita ngobrol di pos RW, di pos RT, di media sosial, itu bukan termasuk ghibah yang dilarang. Karena kita membicarakan keburukan sifatnya apa? Maslahat. Ya bukan keburukan yang sifatnya pribadi. Kalau kita ngomongin pemimpin gara-gara apa? Gaya bicaranya gitu amat, ya, gaya jalannya itu jelek banget. Nah itu yang nggak boleh. Kenapa? Karena menghibah pemimpin yang terkait dengan ya kekurangan yang ada pada diri dia secara pribadi. Nah sekarang jadi masalah kayak sekarang nih, antum bicara nih, ya antum juga nanya gitu kan. Bisa saja yang antum sampaikan itu keluarga dia sendiri. Ada babeh ditinggal mati sama istrinya, dia kawin lagi, bisa saja kan. Nah apakah yang semacam ini disebut ghibah? Ghibah juga, tapi ghibah yang kata Al-Imam Nawawi rahimahullah itu ghibah yang gak dilarang. Kenapa? Karena ada kepentingan secara syariat bisa diterima. Beliau nanya untuk mendapatkan jawaban syar'inya apa. Ya ada orang ngadu, abang saya Ustadz tambeng, kenapa? Gak mau bagi-bagi warisan dia. Ngomongin kita tahu abangnya dia kan gitu kan. Itu kan menghibah juga. Tapi ketika kita menghibah seseorang yang punya kebiasaan-kebiasaan sifat buruk kepada orang yang kita harapkan bisa menyelesaikan permasalahan, boleh. Ya, bisa menolak kezaliman dia, boleh. Kenapa tuh? Abang mungkin hadir tuh lagi taklim, gue jadi malu dah. Ya, ditanya sama Ustadz jawabnya begitu. Akhirnya apa? Upaya menghilangkan kezaliman dia, boleh. Ya, jadi bedanya di situ tuh. Ya, ghibah yang pada umumnya ulama mengharamkan ghibah. Kalau nggak ada kepentingan secara syariat itu boleh. Ya, tapi kalau ada kepentingan secara syariat, ya, yang kemudian syariat membolehkan kita membicarakan keburukan orang lain, yang orang lain ini nggak di tempat, itu hukumnya ya dibolehkan oleh syariat. Ya minta jaminan hukum supaya ada orang yang kita ngadu, dia bisa memutuskan kezaliman dia, boleh. Ya, atau dia minta supaya apa? Minimal ada orang yang disampaikan untuk menghentikan segala bentuk kezaliman, kasih solusi dan lain sebagainya. Nah, ini dibolehkan ghibah yang semacam itu bang. Ya jadi bedanya gitu. Jadi bedanya ghibah dengan komen, muatannya dulu apa? Kalau komen-komen sesuatu yang muatannya adalah membicarakan keburukan orang lain yang kadangkala orang tuh nggak di tempat. Antum jangan salah ya. Di YouTube itu yang ditayangkan si fulan misalnya, antum komen di komen itu yang jawab bukan dia, admin yang jawab. Ya orangnya kagak tahu, ya ada di tayangan YouTube ngomongin apa gitu, kita komen aja di situ. Yang kita omongin adalah kontennya keburukan si fulan, fulannya kagak ada. Apalagi itu keburukan yang sifatnya pribadi, maka termasuk ghibah, nggak ada solusinya. Ya komen-komen di medsos itu nggak tersolusikan. Kenapa? Karena antum ya menghibah itu kepada mereka yang tidak punya ya kapasitas untuk menghentikan kezaliman seseorang. Gitu kira-kira ya. Jadi bedanya di situ. Ya, silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya. Jadi ketika kita punya harta ngasih ke sebuah lembaga, maka apa yang kita sampaikan itu kalau diniatkan sebagai wakaf, maka wakaf itu sudah menjadi harta milik kaum muslimin. Orang yang menguasai harta milik kaum muslimin namanya nazir. Ya, misalnya Masjid Kuba nih, ini wakaf misalnya ya, wakaf. Orang yang duduk di kepengurusan, ya, misalnya ada orang yang mengawasi, memantau agar masjid ini sesuai dengan fungsinya, maka namanya nazir. Ya, kalau ketika nazir ini melihat ini melenceng dan lain sebagainya, karena dia bukan pemilik, dia harus berusaha mengembalikan apa yang telah diwakafkan itu sesuai dengan fungsinya. Nah sekarang saya misalnya memberikan satu harta kepada satu lembaga, ya, maka sudah menjadi milik kaum muslimin, dikelola oleh si nazir ini beserta jajaran kepengurusannya di situ. Ketika terjadi penyimpangan, maka kita kan ngerasa kebaikan kita jadi mandek. Misalnya ya, ngasih duit buat apa gitu, malah dibikinin yang lain, menyimpang. Kita nggak usah khawatir, pahala kita nggak hilang. Siapa yang nanggung pahala kita? Orang yang menyimpangkan harta kita nggak sesuai dengan aturan akad wakafnya itu. Ya, ada orang yang ngasih tempat, harusnya dibangun masjid, malah dibangun tempat pemancingan. Ada yang begitu. Saya pertama nggak kaget dulu, kita tabayun dulu. Ternyata di sana ketika ada kiai diberikan tanah untuk bangun masjid, duitnya kagak dikasih buat bangun. Harga tanahnya memurah, 50.000 semeter, 100.000 semeter. Kiai suruh nyari duit sendiri buat bangun masjid, kagak punya. Maka sementara supaya bisa dibangun masjid, bikin pemancingan dulu. Tapi bebas judi, nggak ada taruhannya. Ya, orang masuk-masuk aja, nanti kalau ada ikan dapatnya tinggal kilo, tinggal bayar. Nggak ada judi-judinya. Hasil dari tempat pemancingan itu nanti buat bangun masjid, boleh nggak? Boleh. Akhirnya nggak jadi marah tuh orang. Awalnya mau maki-maki di masjid. Ya saya mau ambil lagi tuh tanah katanya gitu. Dibikin tempat pemancingan ya. Ternyata ditelusuri banyak orang yang ngasih tanah wakaf itu buat bangun masjid, bangun madrasah, duitnya kagak dikasih buat bangun. Ya padahal ongkos material sekarang itu bisa 5 kali lipat harga tanah. Masya Allah. Ya di daerah mah tanah murah-murah, buat bangunnya susah. Nah jadi antum gak usah khawatir Pak Ji. Ketika antum ngasih harta kepada seseorang, kepada satu lembaga, yang lembaga itu ternyata menyelewengkan harta tidak sesuai dengan fungsinya, antum tetap dapat pahala. Pahala siapa yang nanggung? Itu orang yang nyimpang ini tuh. Ya kan nanti kata Nabi apa? Atadruna manil muflis. Ente tahu nggak orang yang rugi? Qalu, sahabat menjawab apa? Al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang rugi yang nggak punya harta, nggak punya duit tersisa. Kata Nabi bukan itu. Orang yang rugi di antara umatku nanti pada hari kiamat adalah dia datang bawa pahala banyak, tiba-tiba datang juga orang waqad syatama hadza. Ada orang yang dulu dia pernah dicaci maki itu. Wa akala mala hadza, hartanya dimakan. Itu sama aja tuh, makan harta dengan cara yang batil padahal milik umat. Ya, maka dia nanggung hari-harinya, pahala dia digrogotin itu, ya, untuk diberikan kepada orang yang telah mewakafkan hartanya yang tidak digunakan sebagaimana sesuai dengan akad peruntukannya itu. Hati-hati. Makanya antum nih kalau jadi panitia santunan anak yatim itu nggak bisa diberikan di luar anak yatim. Berarti kalau anak yatim ukurannya bagaimana? Anak yang belum baligh, itu anak yatim namanya. Ya kalau sudah baligh bukan anak yatim namanya. Tapi ketika anak itu nggak mampu, dia menjadi fakir atau miskin, maka boleh saja kita kasih, cuma bukan dari harta yang khusus buat anak yatim ini. Dan anak yatimnya sekalipun dia kaya, boleh terima. Kenapa? Anak yatim, selama dia ya status keyatimannya itu masih melekat, karena ini anak belum baligh nih. Ya, tapi kalau itu harta zakat, justru buat si anak yatim yang kaya kagak boleh. Ya, kalau itu harta zakat yang bukan anak yatim boleh nggak? Boleh juga, yang penting susah tuh anak. Nah, itu kebalikannya tuh. Makanya hati-hati ketika kita diberikan amanah untuk mengelola harta yang ditujukan kepada tujuan-tujuan tertentu, harus sesuai dengan peruntukannya itu. Kalau nggak sesuai, kita nanggung pahala yang hilang gara-gara penyimpangan yang kita lakuin. Hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada waktu? Ada pertanyaan lagi? Silakan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya.
Ya, kalau ada yayasan panti asuhan anak yatim dan duafa ya boleh. Berarti orang tuh ngasih zakat pun juga boleh. Ya, anak yatim, misalnya ada orang ngasih zakat nih, saya ngasih zakat nih, zakat mal saya. Zakat mal itu khusus 8 mustahik. Ya, kebetulan kalau ada anak yang udah dewasa, dia bukan disebut anak yatim lagi tapi duafa, berhak malah harta daripada zakat itu. Tapi kalau untuk anak yatimnya, yang kebetulan yatim ini mungkin ada yang kaya nggak boleh. Tapi kalau kebetulan yatimnya miskin, ya sudah, dia dapat daripada harta zakat itu sendiri. Gitu Pak ya. Jadi kita tinggal menempatkan kepada siapa zakat itu disalurkan, kepada siapa harta sedekah secara umum itu diberikan sesuai dengan akadnya masing-masing. Ya, itu barangkali yang bisa saya sampaikan supaya nanti kita bisa estafet lagi untuk kegiatan berikutnya. Banyak bicara, banyak salah. Kalau salah saya minta maaf kepada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majlis, kita nanti bersiap untuk melaksanakan salat Isya berjamaah. Setiap Rabu malam BWI Center Pusat Belajar Waris Islam itu membuka konsultasi online via Zoom. Jadi antum yang belum bergabung, gabung deh ya. Kalaupun nggak nanya, nggak punya masalah dengan belajar daripada kasus orang, itu menambah wawasan kita terhadap ya solusi masalah permasalahan waris yang ada, insyaallah yang nggak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan antum bisa bergabung, nanti bisa tanya kepada Bang Alek ya, linknya kemana, nanti bisa disampaikan insyaallah. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.